Shalom saudara, selamat mengikuti ibadah Minggu sesi 2 oleh Pendeta Feni Grace Marsrita Lumi STH. Selamat sore buat kita semua, shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh terkumpul lagi di rumah Tuhan yang kudus ini untuk kita beribadah. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Feni Lumi STH. Saudara-saudara, hanya karena kasih dan rahmat Tuhan Allah, maka kita semua diberikan kesempatan untuk berada di minggu-minggu sengsara, yang mana sebagai orang-orang percaya diberi kesempatan untuk menghayati makna penderitaan Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti ibadah minggu sengsara ketiga dalam keyakinan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita melakukan berlaku PKJ nomor 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kami muliakan nama.
Sesungguhnya kami memuliakan nama-Mu yang agung dan mulia, ya Allah Bapa Surgawi. Ketika saat ini kami boleh Tuhan mentah di rumah-Mu yang kudus beribadah, memuji dan mengagungkan menyembah Engkau, tetapi menyadari betapa kami melakukan dosa dan kesalahan, pelanggaran ketidaktepatan. Kami sering mengeluh ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan, dengan pergumulan, dengan beban-beban kehidupan ini. Kami kadang mengeluh, kadang bahkan bersungut dan seperti menyalahkan Tuhan. Ya Allah Bapa, ampuni dan kasihilah kami. Setiap perkataan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mulai dari perenungan hati, pikiran yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang telah terekspresikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Kami percaya Engkau bersedia mengampuni kami, dan karena itu kami mengucap syukur atas pengampunan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, silakan damai. Amin. Kita hidupkan Minggu Jemaat 167 Insan Isi Dosa. Yesaya 63 ayat 4 dan 5 tertulis, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. NKB nomor 13, O Allahku, jemurlah diriku. Jemurlah diriku.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita sambut dengan lakukan Kidung Jemaat 408 di Jalan Diukur Sendiri. Marilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Surgawi. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Terima kasih kesempatan bagi kami yang Engkau beri untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam satu persekutuan bersama Jemaat Kimim Trivena Keasa. Maka kami mohon, urapilah hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mewartakan firman-Mu, serta kami semua Engkau anugerahkan kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa bagi kami, memberikan hikmat marifat surgawi ke dalam akal budi kami, menerangi setiap mata hati kami, dan memberikan kami pewahyuan untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami akan baca dan renungkan bersama, dan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Dalam membaca bagian ini, jemaat diundang berdiri. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang memaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid-murid Yesus, Petrus memberi isyarat dan berkata, "Itulah siapa yang memaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya akan memberi roti. Sesudah aku mencucukkannya, saya yang ambil roti, mencucukkannya dan memberikan kepada Yudas, anak kandung Simon." Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia teruskan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tidak ada apa yang dimaksud Yesus mengatakan kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas lalu keluar pada waktu hari sudah malam. Jemaat silakan duduk, demikianlah bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Selamanya
terpujilah nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Saat ini kita ada dalam perenungan dan penghayatan sengsara Yesus, penderitaan Yesus di minggu sengsara yang ketiga. Karena itu tema khotbah saat ini, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kalimat ini tentu ada di dalam pembacaan kita, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mungkin kita bertanya, siapa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Pasti ada yang sudah mengetahui, atau mungkin ada yang belum. Yang dimaksudkan di sini adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi kata menyerahkan di sini, kalau kita lihat pengertian bahasa aslinya itu menunjuk pada pengkhianatan dan penyerahan Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Matius 20 ayat 18. Kita mungkin bertanya-tanya, siapakah dia, Yudas Iskariot itu? Anak-anak sekolah minggu, mulai dari anak-anak sekolah minggu ini sudah diceritakan. Yudas Iskariot salah seorang murid Yesus di antara 12 muridnya. Dan kemudian kita bertanya lagi, kenapa? Dia adalah salah satu murid Yesus. Jadi kalau salah satu murid Yesus, berarti Tuhan Yesus sudah memilih. Jadi sudah terseleksi. 12 murid Yesus, dia sudah terseleksi dan memenuhi syarat menurut Tuhan tentu. Dia masuk dalam persekutuan 12 murid Yesus yang tentu melaksanakan dan hendak melaksanakan memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan kemudian kita bertanya, kenapa dia terpilih, sudah dipilih menjadi murid Yesus, tetapi dia berkhianat. Dia menyerahkan Yesus untuk menderita atau untuk menjalani jalan salibnya, walaupun memang mungkin tidak terdapat di pikiran Yudas bahwa itu akan dia jalani, bahwa dia menyerahkan
Bisa saja di antara muridnya dalam pembacaan kita beberapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu tentang Petrus yang akhirnya dihardik oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bilang, "Nyala iblis yang ada dalam pikiranmu." Karena Petrus mau menghambat dia, Yesus, untuk menderita. Jadi bisa saja Petrus, tetapi memang ada kisah tersendiri bagi Yudas. Kalau kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 6, dikatakan Yudas ini adalah seorang yang memegang kas uang. Bahkan di sini dikatakan ayatnya yang ke-29, karena Yudas memegang kas berisi uang. Bolehlah kita katakan bendahara. Kalau di dalam pasal 12 ayat 6, di sana memang nyata-nyata dikatakan dia itu memegang uang, memegang kas atau bendahara, katakanlah demikian, tetapi dia itu mencuri. Itu dia sering mencuri uang yang dia pegang, yang ada di kas. Sebagai bendahara dia sering mencuri. Jadi dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa pribadi Yudas, dia sudah terbiasa dengan melakukan dosa. Dan akhirnya dalam pasal 13 ayat 2, itu pada waktu Yesus hendak membasuh kaki murid-muridnya sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Di dalam pasal 13 ayat 2 dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi rupanya perbuatan dosa yang mencuri uang jemaat, dia sudah terbiasa dengan melakukan perintah iblis. Karena mencuri itu berlawanan dengan firman Tuhan. Dosa, pekerjaan iblis, pekerjaan setan itu mencuri. Maka ketika iblis datang membisikkan rencananya kepada Yudas untuk mengkhianati Yesus, nah mulai waktu itu iblis incar-incar dia. Iblis ada bersama-sama dengan Yudas, sehingga dalam pembacaan ini kita melihat bahwa akhirnya Yudas melakukan, akhirnya Yudas mengkhianati Tuhan, akhirnya dia melakukan pekerjaan iblis itu. Dan di sini dikatakan ketika dan sesudah Yudas menerima roti itu, waktu Yesus memberikan roti itu kepadanya, dan kemudian dikatakan ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini memang tidak diketahui oleh murid-muridnya yang lain. Di sini bahkan Petrus sendiri sepertinya dia tidak dengar, karena dia tidak dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada seorang murid yang dikatakan duduk di samping Yesus. Dia mengatakan tentang hal ini, siapakah murid itu? Yaitu Yohanes. Yohanes duduk di samping Yesus dan Yesus mengatakan akan hal ini. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan Yesus katakan. Dan Yohanes mendengar sehingga Petrus bilang, coba tanya Tuhan, apa tuh Yesus bermaksud? Nah akhirnya terbuka. Akhirnya
semakin menjadi-jadi ketika akhirnya Yesus memberikan roti kepada Yudas. Karena waktu orang tahu bahwa Yesus mengatakan di antara kamu ada yang menyerahkan kamu, orang bilang siapa bukan kita tuh. Dan kemudian mereka hendak mencari tahu siapa yang bermaksud itu. Akhirnya terbuka pada waktu itu. Dan sebetulnya pada waktu Yudas Iskariot mengetahui bahwa Yesus sudah tahu akan rancangan iblis itu yang tak bekerja melalui Yudas, seharusnya kalau betul-betul Yudas ini dia mau bertobat, itu dia bisa menolak. Tetapi ya karena serta biasa Yudas ini melakukan pekerjaan iblis dengan hal mencuri. Kalau riwayat rasul-rasul yang lain, murid Yesus yang lain tidak diceritakan tentang dosa-dosa mereka ketika mereka sudah menjadi murid, tetapi yang Yudas ini dikatakan di sini, diceritakan dia suka-suka curi uang kas yang dipercayakan kepadanya selaku bendahara. Jadi jelas dia sudah biasa, sehingga ketika iblis hendak melaksanakan rancangannya ini langsung terjadi. Akhirnya iblis menguasai dia dan dia keluar dari tempat itu dan dia mulai melaksanakan rencananya. Akhirnya dalam kisah selanjutnya kita melihat Yesus diserahkan untuk menderita berjalan-jalan salib dan kemudian dia akhirnya disalibkan. Walaupun memang Tuhan bilang, Yesus bilang ini memang dia sudah tahu terjadi, dan dia bilang celakalah orang yang hendak melakukannya, itu bagi saya. Di kitab Injil-Injil lain, Matius, Markus, Lukas, dia bilang celakalah orang yang melakukannya, celakalah orang yang mengkhianatinya, yang menyerahkannya untuk dia disalibkan. Walaupun Tuhan Yesus sudah tahu, bahkan dia katakan lebih baik dia tidak dilahirkan. Kalau kita membaca kitab Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, di sana dikatakan lebih baik dia tidak dilahirkan daripada dia dilahirkan dan melakukan pengkhianatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita memang jujur menceritakan tentang ya apapun yang sesuai dengan apa yang Allah mau untuk disampaikan, dibukakan, disampaikan, termasuk peristiwa di mana salah seorang muridnya mengkhianati Yesus. Tentu ketika kita merenungkan bagian ini, maka di minggu sengsara yang ketiga tentu kita diingatkan untuk tidak menjadi pengkhianat. Kita berkaca dari pribadi Yudas Iskariot. Memang mesti dia bilang Yudas Iskariot karena ada juga Yudas yang lain. Di antara 12 murid Tuhan Yesus ada dua nama Yudas. Jadi kalau cuma bilang Yudas bisa salah. Mesti bilang Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot ini kita berkaca dari dirinya sendiri. Ternyata murid-murid Yesus itu yang 12 itu kan dipilih oleh Tuhan. Semua lulus sesuai dengan kemauan dan kehendak. Ada firman Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau mungkin orang membayangkan manusia yang ada di dunia ini, semuanya sebenarnya terpanggil untuk selamat. Karena Allah yang menciptakan manusia, tidak mungkin ketika dia menciptakan kemudian ada satu yang dia ciptakan ini masuk neraka. Namanya ciptaan Tuhan. Manusia yang ada di seantero dunia ini ciptaannya tentu terpanggil semua untuk selamat. Tetapi
Sehingga melalui perenungan ini orang merenung, ternyata sedangkan Yudas dia sudah terpilih menjadi murid Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang pilihan, umat-umat pilihan, kita jangan berpikir bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekali dipilih sudah selamat sampai selama-lamanya. Biar kita melakukan dosa, biar kita berkhianat kepada Tuhan, kita tetap selamat. Ternyata kisah ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita dipilih untuk menjadi percaya kepada Tuhan, maka ada kemungkinan untuk berkhianat, ada kemungkinan untuk menyangkal Dia, untuk tidak setia sampai mati. Sehingga di sini dikatakan, kalau kita melihat pembacaan Alkitab, ajakan untuk mengikuti Kristus di jalan sengsara, memang betul-betul ada neraka, ada surga. Bahkan dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan gunung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Berarti ada neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi tangan kalau sama dengan Yudas Iskariot, bapak pancuri mau pancuri doi di rumah, mau pancuri doi di gereja sama, mau pancuri doi di kantor sama, mau pancuri orang juga sampai kepunyaan, itu sama, namanya mencuri. Itu Tuhan bilang, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Sebetulnya bukan maksud potong berapa tangan, tetapi itu artinya supaya orang bertobat. Kalau kata di Jepang, kita ingat orang yang coba pancuri memang potong ke tangan. Jadi siapa lihat kalau dia so pukul tangan, kotak-kotak dia ke tangan, oh dia mencuri kelas. Nah, dia apa potong berapa tangan, sehingga terjadi kedisiplinan negara Jepang. Dan firman Tuhan mengatakan penggalah. Kalau dalam pengertian kita sebetulnya disuruh bertobat. Karena jangan terlalu masuk surga, lebih baik orang masuk surga dengan tangan terpotong daripada semua tubuh kita masuk ke dalam neraka. Dan juga di sini dikatakan, ke dalam api yang tak terpadamkan, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi bayangkan yuk, ini berarti kaki bajalan kemana-mana, bajalan di tempat yang Tuhan tidak suka, bajalan pelesir itu sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi kalau kita mau melakukan itu, kita perlu memperkarakan dengan Tuhan. Kita mau pelesir, kita mau di sini dan situ. Apakah Tuhan berkenan? Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang lihat di sana ada tanpa bagus, kita boleh menunjukin, kita melangkahkan kaki di sana. Nah, mulai kita beraktivitas judi, atau di sana ada belum bilang, ada boleh melepaskan kelelahan di hotel ini, di sana kok ada jaminan-jaminan. Orang mau pilih-pilih mana kita suka. Nah, kita di sana. Kaki ini, kalau demikian Tuhan bilang potong kaki, tetapi sebetulnya bukan seperti secara harfiah, tetapi dikatakan bertobat. Jangan lagi begitu. Karena
itu mengkhianati Kristus. Di zaman sekarang ini tinggalkan iman, itu mengkhianati Kristus. Jangan. Atau kita diperhadapkan dengan mau naik pangkat, mau naik jabatan, mana mesti pindah agama, mana mesti sudah percaya Tuhan Yesus. Itu mengkhianati Tuhan. Jangan seperti itu, jangan mengkhianati Tuhan dengan cara seperti itu. Atau dalam kehidupan suami istri, biasanya orang yang paling dekat itu peristiwa Yudas Iskariot nikah dengan Tuhan Yesus yang paling dekat. Suami istri paling dekat. Mari jangan jadi musuh dalam selingkuh. Atau teman paling dekat, jangan jadi musuh dalam selimut. Akhirnya ujaran kebencian kalau di depan dia bilang manis-manis. Mas setelah ternyata kenapa dia bilang dia begini dan begitu. Jadi dia berkhianat. Mengkhianati temannya. Yang seharusnya dia harus kasihi. Ya kalau sobat teman kan suka dan duka. Ada waktunya tentu untuk mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi jangan umbar-umbar di medsos atau di mana sudah tahu sampai hati. Bilang supaya dia tobat, supaya dia sadar. Kita semua kasih di sini, kita kasih di medsos. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti mengkhianati. Kemudian ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan berat, karena mengikut Yesus jalan sengsara pasti ada pergumulan, pasti ada. Kalau kita coba berdoa dan berdoa, kenapa kita begini dan begini? Mulai bersungguh. Ada yang bilang ketika orang bersungguh hamba Tuhan itu katanya ujian bagi iblis kalau bersungguh, kalau orang mengeluh. Jadi ketika ada pergumulan, ketika ada beban hidup, lebih baik kunci di kamar berdoa pada Tuhan. Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan kasih jalan-jalan, gak dikasih terang ke orang. Karena apa? Karena orang so praktek supaya hamba Tuhan saya praktekkan. Kalau tuh pikiran berat dan seterusnya, hati dan seterusnya banyak pergumulan, seperti duduk di kaki Yesus dan menyembah Dia, memuji Dia, menyampaikan kepadanya, Tuhan, jangan kasih yang kita ini dalam pergumulan kita berbuat dosa, kita mau. Jadi biar berat, biar sukar, kita mau ikut Tuhan berjalan. Karena itu masih tunjuk kembali Tuhan berjalan. Mana kita boleh mengikut, mana kita mau ikut akal. Jangan kita ambil keputusan salah Tuhan, cuma menyenangkan kita, maka Tuhan sedih. Kita dibawa bahwa dalam pergumulan ini seberat apapun kita berdosa. Tapi kita dalam pergumulan ini kita mengikut Tuhan. Mana itu Tuhan memang biar susah kita mengikut, karena kita tahu di balik penderitaan ada kemuliaan sama dengan Tuhan Yesus. Jadi ini yang harus kita temukan bersama supaya kita betul-betul, karena kalau orang nanti mengeluh, akhirnya orang akan jadi pengkhianat kepada Tuhan. Jadi jangan mengeluh, tetapi kita hanya mengucap syukur, berlutut mengucap syukur karena pergumulan ini kita percaya adalah wadah di mana Tuhan mau mendarahkan berkatnya. Sebab memang berkatnya tidak semata-mata orang terima begitu saja, tetapi ada wadah. Di balik pergumulan, di balik persoalan, di balik semua tantangan, itu adalah wadah di mana Allah mau meletakkan berkatnya. Ada amin? Orang
tanggal 2 Maret 2024, Bapak Widi Pangau dalam keluarga Pangau dengan keunggulan Rp250.000. Penatua dan diaken serta jemaat tahun 10 bersyukur boleh beribadah saat ini. Mohon doa tugas kerja seluruh jemaat tahun 10. Sampul syukur untuk target tahun 10 Rp300.000. Terima kasih. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih karena pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami diingatkan agar kami sebagai umat pilihan-Mu yang telah percaya kepada-Mu, ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Maka kami harus konsisten, kami harus tetap mengiring Yesus, percaya di dalam perbuatan kami untuk kami melakukan firman yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Artinya kami berhidup di dalam kekudusan dan kesucian tanpa cacat celah dengan kami mempraktikkan apa yang telah kami dengarkan bersama. Terima kasih ya Bapa, biarlah Kudus-Mu menggerakkan setiap benih firman Tuhan yang telah dilakukan tadi dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, diberkatilah kami semua yang telah datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Apabila ada di antara kami yang membawa pergumulan-pergumulannya, mungkin di antara kami ada yang sakit, tetapi berupaya untuk datang ke rumah gereja, Engkau Tuhan menjaga dan melindungi. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul karena ekonomi atau bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, bergumul dalam studi dan kuliah. Kami sebagai anak-anak muda, tetapi juga mungkin ada orang tua yang sedang bergumul dengan studi anak-anak, dengan pergaulan anak-anak mereka, dengan pekerjaan anak-anak, dan keberadaan keluarga. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mohon Engkau melawat setiap kami yang datang pada saat ini dan yang sedang membawa pergumulan, karena memang lebih baik kami mengatakannya kepada Tuhan daripada kami mengatakannya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang hanya mengubarkan persoalan-persoalan kami di mana-mana. Kami datang ke tempat yang tepat menyampaikannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab kami di tengah-tengah segala pergumulan yang diperhadapkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, sekalipun sukar, tetapi kami mau menempuh jalan salib, jalan penderitaan. Sekalipun ada pergumulan, biarlah kami tidak berbuat dosa di tengah-tengah penderitaan persoalan yang bergumul kami. Karena kami percaya dalam pergumulan dan persoalan Tuhan hendak menjalankan berkat-Mu. Di balik semuanya ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami mohon kepada-Mu, Engkau terus memberkati kami dengan kuat dan sehat, baik secara jasmani dan rohani, dan memberkati segala tugas dan pekerjaan kami. Ketika nantinya mulai besok berkenan bahkan kami pada besok, kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, kirim kami hanya melakukan apa saja yang Engkau mau kami lakukan sehubungan dengan tugas pekerjaan kami. Kami boleh memperhatikan segala firman Tuhan di dalam kami bekerja, karena di pekerjaan itulah juga adalah ibadah. Jika kami pergi bekerja, kami beribadah, kami melakukan dan memperhatikan kebenaran firman sangatlah kami beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, berkati setiap tugas pekerjaan kami, entah di rumah, entah bisnis-bisnis yang kami jalani, entah di kantor, tempat kerja di kebun, ataupun sebagai seorang supir, sebagai seorang pengendara, ataupun sebagai seorang aparatur negara,
dimanapun mereka, entah di luar Benua Makassar, entah di luar daerah, di luar negeri, dimanapun mereka, keluarga kami semua, Tuhan dapatkan mereka, jaga lindungi mereka, selamatkan mereka dan berkati mereka. Terima kasih ya Bapa Surga. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu, baik jemaat Kelompok 10 yang juga sudah mempersembahkan ucapan syukur pembangunan ataupun keluarga-keluarga yang telah membawanya di hadapan Tuhan, dan kami semua yang telah meletakkannya di kotak-kotak persembahan ini. Tuhan menerima dan memberkati setiap persembahan yang telah kami persembahkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk semua yang telah bertugas malam hari ini, mulai dari majelis jemaat yang telah mengambil bagian, koordinator pelayanan ibadah, dan juga yang membawa persembahan, kantornya, pianis, bayar LCD, postor, Pak Joshua, semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, berkatilah kami semua. Diberkatilah juga seluruh pen khusus Penatua Diaken yang hadir, tapi juga seluruh pen khusus dari kedua badan pekerja keistimewaan antara Kalimantan badan pekerja wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, dan seluruh pen khusus Polok dan juga komisi-komisi kerja dan kelompok pelayanan lansia, anak-anak, guru sekolah minggu, panitia HRD, remaja, pemuda, orang tua, dan orang lansia. Diberkatilah kami dalam segala tugas pekerjaan pelayanan yang diangkat sepanjang minggu ini. Para pemerintah firman yang akan memberitakan firman Tuhan juga sepanjang minggu yang berjalan ini, Bapa merapi dan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah termasuk yang ada di Benua Makassar ini. Bapak Pungtua, yaitu Bapak Doni Dumais ST, Ibu Provika Kalingkis, bersama sekretaris desa dan seluruh perangkat-perangkatnya, ataupun kepala-kepala wilayah, kaum-kaum, badan dan lembaga, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Tuhan Yesus senantiasa memberkati segala tugas pekerjaan yang diangkat oleh kami semua, selaku pelayan masyarakat, tapi juga pelayan gereja pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, semuanya adalah pelayan Tuhan, karena di tempat di mana kami berbakti dan bekerja adalah ibadah. Terpujilah namamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang ada di rumah sakit, yaitu Bapak Rivo Mehu. Kami percaya dia akan segera pulang karena lawatan Tuhan terjadi baginya kesembuhan sempurna sejati yang dari Tuhan Yesus menyembuhkan Pak Rivo Mehu. Terima kasih Bapak di dalam surga, terpujilah namamu. Mohon ampun setiap salah yang dosa kami, dan pelaksanaan sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan di minggu yang berjalan ini, besok malam kami serahkan di dalam minggu yang mendatang. Ini doa kami ya Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan marilah kita mengucapkan doa. Bapa kami di dalam surga, kuduskan namamu, berkata kerajaanmu, jadikan berkat hidup seperti surga, berikanlah kami pada hari ini kepada kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kehinaan, karena Engkau yang memberikan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pelayan khusus dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada hadir di ibadah malam saat ini. Yang terkasih Pendeta Feni Lauluni STH, Tuhan senantiasa memberkati pendeta
menyatakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna lewat terlaksananya ibadah di malam hari ini dengan begitu baik ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan saat ini ya Tuhan, bersatu hati kami berdoa bagi hamba-Mu yang terkasih, Bu Pendeta Feni Lalalumi STH, yang boleh menjadi berkat dalam ibadah di saat ini. Kami percaya Tuhan berkat kesehatan, kekuatan yang selalu Engkau anugerahkan bagi Bu Pendeta pun bersama dengan keluarganya. Setiap harapan, dambaan, kerinduannya Tuhan wujud nyatakan menurut Tuhan yang tepat. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kami semua yang boleh memberi diri menopang kepelayanan di malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kami hati yang selalu rindu untuk melayani Tuhan. Bahkan bagi setiap kami pelayan khusus yang boleh ada dalam ibadah malam hari ini, kami percaya berkat kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Sukacita melayani Tuhan selalu kami rasakan dalam pelayanan yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, bersatu hati kami berdoa bagi seluruh jemaat yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, pun bagi kami semua sebentar yang akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Engkau melibatkan kami ke tempat ini dengan segala selamat, begitu pula Engkau akan melibatkan kami ke tempat kami dengan segala selamat, membawa berkat, sukacita, damai sejahtera berasal daripada Tuhan. Untuk setiap kelanjutan aktivitas kami di hari ini Tuhan berkati, dan kami percaya kehidupan kami semakin menjadi berkat dimanapun Engkau utus kami pergi dan berada. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you for watching. Like, share, subscribe. God bless you.